Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang lembaga keuangan bank dan non-bank atau bank and non-bank financial institution. Kita masuk ke materi kedua ya, kita akan membahas tentang perbankan. Saya akan mengutip sebuah hadis ya dari Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu. Sahih Al-Bukhari nomor 2552 ya. Hadis ini adalah tentang larangan bersedekah dengan seluruh harta. Bersedekahlah namun sisakan sebagian harta untuk dirimu ya, dalam konteks ini untuk masa depan. Nah, hadis ini berkaitan dengan materi kita kali ini tentang perbankan ya. Jadi kalau kita bicara bank, tentu kita akan yang ada pertama kali di pikiran kita adalah tentang menabung ya, menabung di bank ya. Baik, ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Untuk pertemuan kedua ya, kita akan membahas tentang lembaga keuangan bank atau perbankan lah ya. Nah, ini pembahasan kita pada kali ini tentang bank. Tujuan pembelajaran dan materi ya, peserta didik memahami tentang perbankan secara umum dan tren kekinian di dunia perbankan. Adapun materi pembelajaran pertama ya, hanya 6 poin saja. Pertama definisi, kedua fungsi, ketiga klasifikasi bank, yang keempat bank syariah, yang kelima bank sentral, dan terakhir ada digital banking ya. Ini tren kekinian di dunia perbankan. Oke, kita masuk ke materi pertama, definisi ya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Fungsi ya. Bank merupakan lembaga perantara keuangan, intermediari ya. Di dalam sistem keuangan, teman-teman tahu ya. Kita bahas bahwa bank itu merupakan lembaga keuangan intermediari. Apa yang dimaksud dengan intermediari ya? Itu bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang defisit ya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menjalankan atau melaksanakan jasa perbankan lainnya, seperti pengiriman uang, pembayaran, dan lain-lain. Nah, ini paling penting untuk dicatat bahwa tujuan akhir bank adalah meningkatkan taraf hidup orang banyak, ya, atau memberikan manfaat bagi masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tujuan akhir dari perbankan itu bukan akumulasi kekayaan, tapi bagaimana distribusi dari kekayaan gitu ya. Jadi bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, setidaknya terdapat 4 fungsi bank ya. Yang pertama transmutasi aset atau pengalihan kekayaan. Tadi ya, dana atau aset kekayaan dari pihak surplus dialihkan kepada pihak defisit melalui perantara bank. Yang kedua, penyedia likuiditas. Bank menjadi pihak yang menyediakan dana liquid seperti uang tunai yang dibutuhkan unit ekonomi saat bertransaksi. Jadi ketika kita ingin bertransaksi, kita ingin membayar, kita butuh uang, kita bisa ke bank ya, ke ATM misalnya gitu ya. Yang ketiga, realokasi pendapatan ya. Pendapatan masyarakat dapat dialokasikan dalam bentuk tabungan ya. Ini di luar, selain untuk konsumsi atau membeli barang. Tabungan tersebut dapat digunakan suatu waktu pada saat dibutuhkan ya. Jadi ketika misalnya seorang karyawan dia punya gaji, ya dia
keluarkan untuk membeli kebutuhan, untuk konsumsi, membeli barang. Kemudian sisanya dia alokasikan untuk ditabung ya. Yang sewaktu-waktu bisa digunakan pada saat dibutuhkan. Keempat, terkait dengan transaksi, bank membantu transaksi keuangan masyarakat seperti pembayaran jual beli yang dilakukan melalui transfer antar bank ya. Jadi terkait dengan transaksi, fungsi bank adalah pada bagaimana dia bisa membantu transaksi ekonomi dari masyarakat. Nah, selain fungsi tadi, bank juga memiliki peran ya sebagai agent of service. Bank menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan dalam kebutuhan keuangan masyarakat seperti transaksi jual beli, tabungan investasi dan lain-lain. Agent of trust ya, bank harus mendapatkan kepercayaan atau trust masyarakat dalam mengelola dana yang dititipkan kepada bank. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, maka bank diatur secara rinci oleh regulator. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa regulasi perbankan itu cukup banyak ya yang diatur oleh OJK. Kenapa? Karena bank itu harus memelihara kepercayaan masyarakat yang menitipkan uangnya pada bank ya. Jangan sampai nasabah punya deposito hilang raib gitu ya. Nah, itu kan berbahaya ya. Yang ketiga, bank juga sebagai agent of development. Dalam aktivitas bisnisnya, bank dapat membantu program pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara. Bank bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dana dari pihak surplus ke pihak defisit. Ya, tadi ya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kemudian mengapa perbankan dibutuhkan dalam sistem keuangan? Ya, sistem keuangan, aliran dana dari pihak surplus ke pihak defisit. Aliran dana dari pihak surplus kepada pihak defisit dapat dilakukan secara langsung, ya, direct. Gitu. Tanpa adanya perantara atau intermediari. Namun hal tersebut cukup berisiko karena kenapa? Bisa jadi adanya informasi yang asimetris, tidak seimbang antara pihak defisit dengan pihak surplus. Seperti kemungkinan adanya fakta yang disembunyikan dalam transaksi. Misalnya pihak yang defisit membuat proposal palsu, misalnya data palsu, sehingga si pihak surplus percaya sehingga langsung memberikan uangnya, ternyata investasinya bodong seperti itu ya. Yang kedua, adanya kepentingan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk objektif dan menyatukan kepentingan tersebut ya, sehingga perlu pihak ketiga sebagai penengah ya. Jadi di sini bank fungsi sebagai penengah yang mampu bertindak objektif untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan dari masing-masing pihak ya, pihak surplus dan pihak defisit. Inilah kenapa perbankan dibutuhkan dalam sistem keuangan. Ini kita masuk ke materi kedua, ketiga ya, klasifikasi bank. Bank dapat diklasifikasi berdasarkan aspek-aspek berikut ya, baik secara fungsi, kepemilikan, status, modal dan juga operasionalnya. Yang pertama, berdasarkan fungsi ya. Ada tiga klasifikasi. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab terkait kebijakan moneter, seperti peredaran uang, mengelola sistem pembayaran dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut sebagai bank komersial ya, atau commercial bank. Kemudian ada bank perkreditan rakyat. Nah, ini kurang lebih sama dengan bank umum, hanya dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sehingga kegiatan BPR itu lebih sempit dibandingkan dengan bank umum ya. Ini contohnya lalu lintas pembayaran, contohnya adalah seperti transaksi clearing dan valuta asing. Ini klasifikasi bank berdasarkan fungsi. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan, ada bank pemerintah, bank swasta nasional dan bank swasta asing. Bank pemerintah yaitu sebagian besar atau seluruh saham dimiliki pemerintah. Bank swasta nasional, sebagian besar atau seluruh saham dimiliki swasta dalam negeri, dan swasta asing ya dimiliki oleh swasta luar negeri. Yang ketiga, berdasarkan status, ada bank devisa, bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri. Bank non devisa, yaitu bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa
sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri. Nah, ini berdasarkan status ya. Bank devisa dan bank non devisa. Kemudian berdasarkan modal, ada modal inti minimum dan modal inti bank umum. Ya, jadi kalau modal inti minimum tadi selain secara kegiatan bisnisnya terkait dengan lalu lintas pembayaran, bank umum dan bank perkreditan rakyat juga diklasifikasi berdasarkan modal inti minimumnya. Ya, kalau bank umum Rp 3 triliun, minimalnya kalau bank perkreditan rakyat minimal 6 miliar ya. Jadi tentu ketika teman-teman memiliki uang 10 miliar, teman-teman bisa membuat atau mendirikan bank perkreditan rakyat, tapi tidak mendirikan bank umum gitu ya. Kemudian untuk bank umum dibagi lagi ya, menjadi bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3, dan bank buku 4. Berdasarkan operasionalnya bisa dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Ini kita masuk ke bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ya, jadi bisa dibagi dua lagi, ada bank umum atau BUS ya, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, ini sama ya. Dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kurang lebih sama dengan bank secara umum ya. Nah, perbedaannya adalah ini kalau dari sisi bank syariah ada yang namanya unit usaha syariah yang selanjutnya disebut dengan UUS ya. UUS ini adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Nah, jadi intinya unit usaha syariah ini adalah bagian dari bank konvensional. Jadi perusahaan induknya adalah bank konvensional, dia memiliki unit usaha. Ya contohnya misalnya unit usaha itu misalnya usaha komersial bank misalnya usaha SME untuk UMKM, kredit UMKM, kredit komersial misalnya gitu ya, yang besar-besar. Nah, juga ada sisi unit usaha syariah gitu ya. Jadi misalnya bank konvensional dia punya beberapa lini bisnis. Ada yang terkait dengan kredit UMKM, ada yang terkait dengan kredit komersil, dan juga ada yang terkait dengan usaha syariah gitu ya. Jadi bedanya itu. Bedanya kalau bank umum syariah dan BPRS ini satu perusahaan sudah syariah semua. Sementara kalau unit usaha syariah itu adalah bagian dari perusahaan atau bagian dari bank konvensional gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan bank syariah dengan konvensional. Dari sisi tata kelola, bank konvensional setidaknya memiliki perangkat dewan komisaris dan dewan direksi. Sementara bank syariah ditambah lagi ya, selain dewan komisaris dan dewan direksi, ditambah dengan dewan pengawas syariah atau DPS. Aktivitas utamanya untuk bank konvensional yaitu menyalurkan kredit. Sementara kalau dari sisi bank syariah itu disebut dengan pembiayaan. Nah, ini kurang lebih sama, hanya secara terminologi atau istilah itu dibedakan. Yang ketiga dari sisi keuntungan, bank konvensional mengambil keuntungan dari bunga, sementara kalau bank syariah mengambil keuntungan dari margin dan bagi hasil. Untuk regulasi, bank konvensional mengacu pada peraturan OJK, sementara bank syariah peraturan OJK plus ya, dan fatwa DSN MUI. Kontraknya mengacu pada hukum positif ya, kontrak atau kontrak transaksinya. Sementara kalau bank syariah selain hukum positif juga mengacu pada ketentuan fikih muamalah. Penyaluran dananya hanya satu ya, pinjaman atau utang, baik itu utang rumah, kendaraan, dan seterusnya. Sementara kalau di syariah ada beberapa macam akad ya, atau transaksi, ada jual beli, ada investasi, ada kerjasama, ada sewa ya, contohnya. Dari sisi penghimpunan dana, tabungan dengan bunga ini titipan atau wadiah dengan bagi hasil. Dari jenis bisnis yang dibiayai ya, semua bisnis yang menguntungkan. Tetapi kalau dari sisi syariah, bisnis yang dibiayai adalah bisnis yang sesuai dengan syariah. Artinya kalau dia
tidak sesuai dengan syariah, maka tidak akan dibiayai bisnis tersebut. Kemudian dari sisi hasil investasi sifatnya tetap, ya. Jadi mau untung mau rugi, bank harus mendapatkan atau nasabah harus membayar jumlah angsuran yang tetap. Sementara kalau bank syariah, hasil investasinya bersifat fluktuatif, ya, karena bisnis itu kan secara nature dia bisa naik bisa turun, ya. Dari sisi fungsi ekonomi itu profit. Kalau bank syariah ada selain profit, dia juga menjalankan fungsi sosial, ya, seperti zakat. Dia menjadi penyalur zakat, ya, infak dan sedekah. Nah, ini adalah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian kita masuk ke tantangan perbankan syariah. Nah, ini menjadi poin penting, ya, bagi pegiat ekonomi dan perbankan syariah. Kalau kita melihat segmen pasar kalau kita melihat pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia itu hanya 6,51%, ya. Per Juni 2021 pangsa pasar perbankan syariah hanya 6,51% di Indonesia, ya. Sementara kita tahu bahwa Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar, yaitu 86,88% penduduknya adalah beragama Islam. Nah, ini yang memang menjadi PR, tantangan dan sekaligus peluang, ya, bagi kita semua, ya, terutama bagi teman-teman mahasiswa hari ini yang akan menjadi pemimpin di masa depan, ya, bagaimana ekonomi syariah ini bisa terus bertumbuh, terutama di negeri muslim, ya, di negeri muslim seperti Indonesia ini. Ya, kalau kita lihat dari data ini, mayoritas penduduk muslim sekitar 86,88% penduduk beragama Islam. Namun pangsa pasar perbankan syariahnya hanya 6,51%, ya. Sisanya yang 93,5% lagi berada di bank konvensional, gitu, ya. Nah, kita masuk lagi ke terkait dengan bank syariah, ya. Kita perlu untuk melihat atau mengutip sedikit, ya, tentang mazhab ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ada 3 mazhab di dalam ekonomi Islam. Pertama ada mazhab Iqtisaduna. Ini dipelopori oleh Bakir As-Sadar. Ini berpendapat, yang mazhab Iqtisaduna berpendapat bahwa istilah ekonomi harus diganti dengan Iqtisaduna. Nah, ini bahasa Arab. Ekonomi adalah Iqtisad, ya. Poinnya adalah ekonomi Islam atau syariah harus membangun teori ekonomi sendiri. Jadi mazhab Iqtisaduna ini menolak teori ekonomi yang ada saat ini, yang konvensional, gitu, ya. Dan berpendapat bahwa ekonomi Islam atau syariah harus membangun teori ekonomi sendiri, jangan pakai teori ekonomi yang sudah ada. Yang kedua, mazhab mainstream, ekonomi Islam atau syariah dapat mengadopsi teori ekonomi yang telah mapan, namun dengan saringan dan perbaikan dalam konsep ekonomi. Ya, artinya mazhab ini menerima teori ekonomi yang sudah ada, yang sudah berjalan saat ini, namun perlu adanya saringan dan perbaikan, ya, agar sesuai dengan syariah. Misalnya contohnya tanpa riba dan juga menambahkan zakat, seperti itu, ya. Ini mazhab mainstream. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis, ya. Itu semangat untuk mengkritik teori ekonomi dan teori ekonomi Islam syariah. Alternatif kritis berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna, namun ekonomi Islam syariah belum tentu sempurna. Nah, jadi mazhab ini memang mengkritis atau mengkritik teori Iqtisaduna dan teori mainstream, gitu, ya. Bagaimana seharusnya patokannya adalah pada agama Islam itu sendiri. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna. Yang menurut mazhab alternatif kritis, Islam adalah agama yang sempurna. Tapi ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum tentu sempurna. Nah, jadi poinnya gitu, ya. Jadi ada 3 mazhab ini. Nah, kemudian mana yang digunakan di Indonesia? Perbankan syariah di Indonesia mengikuti mazhab mainstream, yaitu mengadopsi produk bank konvensional dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi mengapa produk itu sama, ya? Bank syariah dengan bank konvensional itu bisa dibilang produknya sama. Tetapi di bank syariah ada penyesuaian-penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya, gitu, ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, ya, Bank Sentral Republik Indonesia.
Bank sentral adalah lembaga keuangan negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengontrol kelancaran sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort ya. Bank Indonesia atau Bank Sentral adalah otoritas moneter yang mengatur jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi. Nah, ini dari Rohim 2018. Peranan Bank Sentral yang pertama melakukan monopoli penerbitan uang. Nah, jadi yang berhak menerbitkan uang itu hanyalah Bank Sentral. Itu uang kartal ya. Yang kedua, mengendalikan jumlah uang beredar. Yang ketiga, bertindak sebagai bankir pemerintah dan bankir bank, lender of the last resort ya. Jadi kalau bank itu butuh pinjaman, dia tidak dapat dari bank lain, maka dia ke Bank Indonesia gitu ya. Jadi istilahnya lender of last resort. Yang keempat, mengelola cadangan devisa. Yang kelima, mengatur dan mengawasi industri perbankan. Nah, ini mungkin poin nomor 5. Sekarang sudah jadi OJK ya. Yang keenam, menetapkan suku bunga acuan yang digunakan untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uang. Nah, jadi mengatur atau menetapkan suku bunga acuan dan juga mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uang. Nah, ini terkait dengan penerbitan uang ya. Bank sentral merupakan otoritas moneter yang berhak mencetak uang. Setiap pencetakan uang, maka pemerintah akan mendapatkan keuntungan. Dari mana keuntungan tersebut? Yaitu dari antara biaya produksi dengan selisih nilai nominal atau disebut dengan seigniorage ya. Jadi ketika pemerintah mencetak uang, itu ada perbedaan nilai nominal dan nilai ongkos produksi. Nah, selisih tersebut dikenal dengan namanya seigniorage ya. Jadi keuntungan yang didapat ketika pemerintah mencetak uang. Baik, kita masuk ke materi terakhir tentang digital banking. Nah, ini digital banking adalah model bisnis terkini perbankan ya. Saat ini ya. Saat ini model bisnis perbankan yang paling kekinian itu adalah digital banking. Digital banking yang disebut juga dengan istilah layanan perbankan digital ya, diartikan sebagai pertama, dia adalah layanan atau kegiatan perbankan melalui kantor bank dengan mempergunakan sarana elektronik atau digital milik bank dan atau melalui media digital yang dilakukan oleh secara mandiri oleh nasabah. Jadi contohnya kalau melalui sarana milik bank, misalnya di kantor cabang nanti ada komputer, ada ATM ya, itu milik bank. Kalau dilakukan secara mandiri oleh nasabah, contohnya dia menggunakan handphonenya sendiri ya, handphonenya nasabah. Jadi yang pertama terkait dengan layanan atau kegiatan. Yang kedua, tujuannya adalah yang untuk memungkinkan calon nasabah dan atau nasabah bank memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening. Jadi dia sebuah layanan atau kegiatan untuk memungkinkan atau untuk digunakan oleh nasabah atau calon nasabah dalam bertransaksi dengan bank ya. Transaksi bisa macam-macam ya. Bisa hanya mencari informasi, bisa registrasi, pembukaan rekening ya, dan lainnya. Termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain financial advisory, saran dan pendapat keuangan, investasi, transaksi e-commerce dan kebutuhan lainnya. Otoritas jasa keuangan ya. Jadi perbankan sekarang itu sudah terdigitalisasi ya. Dulu ketika teman-teman ingin membuka rekening, teman-teman harus datang ke kantor cabang, ke kantor bank ya, bawa KTP, isi form dan seterusnya. Sekarang tidak perlu lagi. Teman-teman cukup di rumah aja, gunakan handphone, gunakan smartphone teman-teman, dan teman-teman sudah bisa langsung terdaftar sebagai nasabah bank gitu ya. Jadi sangat simpel dan prosesnya pun menjadi lebih efisien ya. Tadi kita harus keluar rumah, harus datang ke kantor bank, harus isi form dan seterusnya. Nah, sekarang kita cukup dari rumah saja, gunakan smartphone dan selesai gitu ya. Nah, ini salah satu poin positif dari teknologi ya. Gimana teknologi itu bisa mengefisiensikan proses atau operasional dari usaha atau bisnis atau perbankan ya.
Kemudian transaksi terkait dengan transaksi e-commerce, misalnya kita beli barang di marketplace, kita tinggal transfer melalui bank ya, akun kita di bank atau mungkin e-wallet dan seterusnya. Nah, itu sudah langsung sampai ke penjual seperti itu ya. Nah, ini merupakan salah satu kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan karena adanya perkembangan teknologi ya, dan perkembangan teknologi tersebut juga masuk ke dalam dunia perbankan ya. Dunia perbankan. Kenapa? Jadi perbankan itu harus bisa beradaptasi dan berkolaborasi ya, dalam tanda kutip dia harus bisa agile ya. Ya, teman-teman sudah kita bahas bagaimana bukan hanya kita sebagai pemimpin, sebagai manusia, perusahaan pun dia harus bisa agile ya, agar bisa bertahan dan berkelanjutan di dalam persaingan bisnis sekarang ini ya, di era digital, di era revolusi industri 4.0. Nah, ini contoh-contoh digital banking ya. Teman-teman nggak perlu datang ke bank, teman-teman ketika liburan kita sambil piknik, sambil jalan-jalan ke pantai, teman-teman bisa transfer, teman-teman bisa membeli barang ya, teman-teman bisa bikin rekening dan seterusnya ya, sangat mudah ya. Teknologi saat ini sudah memungkinkan hal tersebut. Baik, kita sampai ke akhir materi. Ini adalah bagian take away atau kesimpulan ya. Bank adalah lembaga keuangan intermediari yang menghubungkan aliran dana dari pihak surplus kepada pihak defisit. Nah, ini jadi dia lembaga intermediari, perantara antara pihak defisit dengan pihak surplus. Kesimpulan yang kedua, tujuan akhir dari aktivitas perbankan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan ya. Jadi tujuan bank itu, tujuan dia menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian bank dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek ya tadi ya, berdasarkan fungsi, kepemilikan dan seterusnya. Dan terakhir, tren terkini perbankan adalah pemanfaatan teknologi digital. Ya, pemanfaatan teknologi digital dalam proses perbankan yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Nah, jadi ini poinnya adalah digital banking itu memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Nah, baik. Berikut ini adalah bacaan-bacaan ya, bahan bacaan yang bisa teman-teman baca. Kita sampai ke akhir materi. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.